Nah, bagi teman-teman yang hobi menanam di pekarangan rumah, di sini udah akan berbagi gimana caranya membuat pupuk organik cair hanya bermodalkan telur saja, teman-teman. Nah, ini untuk perangsang bunga dan buah untuk tanaman kita seperti cabai, tanaman sayur lainnya, bawang, dan tanaman-tanaman kebutuhan dapur lainnya. Gimana caranya? Di sini kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini udah akan berbagi cara membuat pupuk organik cair. Ini namanya Pasmo, teman-teman, atau pupuk asam amino. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Pasmo, nah ini sedikit penjelasan Pasmo. Pasmo ini adalah pupuk organik cair yang memiliki unsur hara mikro dan unsur hara makro yang sangat banyak, teman-teman. Bisa dikatakan pengganti pupuk NPK, jadi fungsinya banyak juga. Nah, untuk pembuatan pupuk asam amino kita membutuhkan beberapa bahan yang tentunya cukup murah meriah tapi hasilnya luar biasa. Yang pertama, kita siapkan 1 butir telur. Nah, telur yang teman-teman gunakan bebas, tapi diusahakan telur yang tinggi protein, diantaranya telur bebek atau telur angsa, teman-teman. Selanjutnya, kita siapkan 1 saset terasi. Nah, terasi boleh teman-teman gunakan terasi yang saset kecil yang harga sekitar 200 perak. Selanjutnya kita mempersiapkan air gula. Nah, untuk 1 butir telur kita persiapkan sekitar 2 atau 3 sendok air gula yang kita larutkan, teman-teman. Kalau tidak punya air gula, teman-teman bisa menggunakan IM4 2 tutup saja, 2 tutup botol ya. Nah, proses pembuatannya kita kocok telurnya terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam air yang sudah dilarutkan atau dicampur dengan air gula ya, seperti kita pembuatan teh telur ya, teman-teman. Jadi ini telurnya kita pecah dan kita kocok terlebih dahulu. Jadi telur ini mengandung protein yang cukup tinggi sehingga ini adalah merupakan pupuk asam amino terbaik, teman-teman. Nah, kalau dirasa sudah seperti ini, lalu kita campurkan dengan terasi, teman-teman. Nah, sebelumnya kita cairkan terasi terlebih dahulu dengan sedikit air agar mudah terlarut. Nah, lebih kurang seperti ini terasi yang sudah kita larutkan dengan air, lalu kita masukkan ke dalam adonan. Nah, gini ya, teman-teman. Jadi terasi ini berfungsi untuk menciptakan atau memperbanyak mikroorganisme atau mikrobakteri pengurai. Nah, selanjutnya teman-teman juga boleh menambahkan sekitar 1 liter atau setengah liter air. Nah, untuk memperbanyak Pasmo, teman-teman juga bisa mencampur sekitar setengah liter sampai 1 liter air untuk takaran 1 butir telur tadi, teman-teman. Ya, jadi ukuran atau takarannya untuk 1 butir telur kita campur dengan 2 atau 3 sendok gula yang sudah dilarutkan dan kita tambah dengan 1 saset terasi dicampur dengan 1 liter air, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah bentuk dari pupuk Pasmo yang akan kita buat. Jadi ini belum utuh atau belum terfermentasi. Langkah selanjutnya kita masukkan pupuk cair ini ke dalam wadah bening. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan ke dalam galon bening atau botol mineral yang bening seperti ini. Nah, nanti ini gunanya untuk proses fermentasi selama lebih kurang 15 hari. Oke, kita akan masukkan sedikit demi sedikit.
Setelah kita masukkan ke dalam botol mineral seperti ini, teman-teman tinggal untuk menunggu proses fermentasi. Proses fermentasinya kita taruh di tempat yang teduh, boleh di luar rumah ya teman-teman, atau di bawah pepohonan. Nah, selama 15-21 hari. Nanti hasilnya akan seperti ini, berubah berwarna kemerah-merahan atau kecoklatan seperti ini. Ini tandanya pupuk Pasmo sudah bisa digunakan. Nah, gimana cara proses penggunaan atau pengaplikasiannya? Kita akan bahas juga di sini secara detail, teman-teman. Setelah kita fermentasikan selama lebih kurang 15 hari, hasilnya seperti ini. Kelihatannya warnanya kemerahan atau kecoklatan, ini tandanya pupuk Pasmo sudah terfermentasi sempurna. Tentunya ini sangat bagus ya teman-teman untuk kesuburan tanaman. Nah, untuk pengaplikasiannya ada dua versi, bisa secara kocor atau secara di-spray. Untuk pemakaian skala kecil atau penyemprotan sedikit atau beberapa tanaman saja, takarannya itu sekitar 2 tutup botol mineral. Nah, 2 tutup seperti ini kita campur ke setengah liter air teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan untuk penyiraman ya. Kita kocor atau kita siram ke tanaman. Untuk setengah liter air yang sudah tercampur ini bisa disiram sekitar 2 atau sampai 4 pohon tanaman ya. Jadi ini penggunaan untuk cara pengocoran untuk skala kecil ya teman-teman. Gimana untuk skala besar? Nah, untuk penggunaan skala besar atau sistem spray dan penyemprotan, takarannya yaitu setengah liter pupuk Pasmo dicampur dengan 15 liter air atau 1 tangki. Nah, penyemprotan ini digunakan terhadap tanaman yang akan berbunga atau sudah mulai berbunga ya teman-teman. Lakukan penyemprotan itu sekitar 1 kali seminggu, cukup 3 kali saja ya, atau 2 kali. Nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya. Jadi pupuk Pasmo ini adalah pupuk perangsang pertumbuhan bunga dan buah, dan juga untuk memperkuat imunitas atau daya tahan tanaman. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nah teman-teman, setelah media disatukan ya, pupuk cairnya sudah selesai, teman-teman masukkan ke dalam jerigen yang putih yang tembus pandang seperti ini, atau teman-teman masukkan ke dalam botol ataupun ke dalam galon. Jadi masukkan ke dalam media yang tembus pandang atau tidak gelap teman-teman. Nah seperti ini juga boleh. Nah setelah itu kita tutup dan kita taruh di tempat yang teduh teman-teman ya. Kita taruh di tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung. Kita biarkan selama 1 minggu, nanti akan berubah seperti ini kecoklatan, dan makin lama makin coklat teman-teman, atau makin memerah. Itu tandanya Pasmo atau pupuk asam aminonya berhasil teman-teman.